Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa ya. Untuk kali ini, kelas yang akan kita bahas adalah teknik menulis buku non-fiksi yang menarik. Jadi, saya tekankan di awal ya, saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling berpengalaman, tapi saya hanya ingin sharing sedikit pengalaman saya selama menulis buku non-fiksi. Jadi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi, silakan yang ingin baca doa, silakan baca doa dulu. Kalau ingin memulai, semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah ya teman-teman. Ayo kita lihat slide ya untuk membahas materi pada hari ini. Yang pertama, untuk memulai suatu tulisan, kita kan biasanya selalu mencari ide. Dan itu biasanya sudah bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya, pertama mungkin bisa lewat dari pengalaman kita sendiri ya, atau mungkin juga pengalaman dari orang lain. Itu bisa kita tuliskan menjadi ide buku, kemudian bisa juga dari hasil kita mengamati lingkungan. Jadi, kalau teman-teman ingin dapat mungkin tema yang bertema sosial, mungkin lebih sering jalan-jalan mungkin ke tempat perkampungan kumuh, tempat orang yang mungkin memungut sampah gitu ya. Bisa mengikuti juga mungkin kegiatan para pemulung. Jadi itu akan bisa membangkitkan atau mendapatkan ide tentang sosial gitu. Jadi mungkin seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin ingin menemukan ide yang terkait dengan pendidikan, berarti bergaulnya dengan siapa? Ya bisa wawancara atau melakukan sedikit survei atau tanya jawab ke para guru, ke orang tua. Itu jadi dilihat dari ya cakupan tema apa yang ingin kita angkat ya. Jadi itu untuk mengamati lingkungan. Kemudian bisa juga dari baca buku. Kalau nggak punya koleksi buku yang banyak, teman-teman bisa jalan ke perpustakaan ya. Entah perpustakaan apa saja yang dekat dengan domisili Anda masing-masing, entah itu misal perpustakaan daerah, perpustakaan kota, atau perpustakaan provinsi. Atau mungkin kalau ya, di daerah Jakarta bisa ke perpustakaan nasional gitu ya. Jadi mungkin koleksi bukunya banyak di sana. Dan untuk zaman sekarang ya, zaman now itu mungkin kita tanpa keluar rumah pun udah bisa akses ke perpustakaan. Jadi teman-teman bisa googling ya, bisa baca buku juga secara online. Kemudian ide juga bisa kita dapat dari film. Jadi kalau teman-temannya suka nonton gitu ya, nonton apa saja, entah itu bersifat film yang kisah nyata gitu ya, itu bisa jadi ide juga. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang tanpa kita sengaja, biasanya kita bisa menemukan ide tersebut. Terus kita lanjut, kalau yang ini setelah kita dapat ide ya, kita tuangkan menjadi outline. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus membuat outline? Mengapa mempersulit diri dengan membuat outline? Bikin outline aja susah gitu ya, apalagi membuatnya jadi naskah. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Tapi optimislah gitu ya, bahwa sesungguhnya outline itu fungsinya untuk memudahkan proses menulis. Jadi seperti yang zaman kita sekolah kan sering kita dengar kalau outline itu seperti kerangka karangan gitu ya. Jadi ada poin-poin yang jadi pokok gitu ya, atau yang akan kita bahas pada setiap bab atau setiap subbab. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah untuk memudahkan kita menulis agar tidak melebar kemana-mana atau tidak buntu gitu kan saat menulis naskah. Oke, kemudian yang tidak kalah penting, nomor 3 ya, yang harus kita lakukan setelah mencari ide, setelah membuat outline, yang ketiga itu menentukan jadwal. Kenapa kita perlu menentukan jadwal? Jadi fungsinya itu jadwal adalah membantu kita agar bisa disiplin. Karena biasanya kalau kita nggak punya jadwal, suka-suka hati kita ya, sesuka hati mau kapan nulis, mau tidak nulis, gitu, kebanyakan itu akan memilih untuk tidak menulis karena kita nggak punya target, kita nggak ada jadwal yang apa ya, yang membuat kita memaksa diri kita untuk tetap menulis setiap hari. Jadi buatlah jadwal sesuai dengan kondisi dan kemampuan teman-teman masing-masing. Sebagai contoh misalnya si A satu hari jadwalnya nulis selama 1 jam. Mungkin beda dengan si B, mungkin yang sibuk, yang
banyak kegiatan rutinitas dari pagi sampai sore gitu ya, mungkin si B hanya bisa 30 menit. Tidak apa-apa, tidak masalah. Perbedaan itu sebenarnya tidak masalah bagi setiap orang. Yang paling penting di sini adalah disiplin untuk menepati atau menjalankan jadwal yang sudah teman-teman tulis. Jadi itu ya. Jadi jangan berharap naskahnya bisa selesai kalau teman-teman tidak punya jadwal atau disiplin terhadap jadwal yang sudah dibuat. Oke, ini yang paling penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu proses menulis naskah. Jadi proses mulai dari merangkai kata untuk menjadi kalimat, kemudian dari kalimat-kalimat menjadi paragraf, kemudian dari paragraf menjadi bab demi bab gitu ya, dari bab awal sampai bab akhir. Bagaimana caranya? Mungkin pada tahap ini ya teman-teman berada pada tahap menulis naskah, tapi mungkin masih ada yang merasa bingung bagaimana cara memulai dan bagaimana yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, mari kita lihat ya, nih slide berikutnya yaitu tips agar naskah menarik. Jadi kita mencoba untuk membahas secara detail apa saja sih tips menulis agar naskah itu menjadi menarik. Oke, kita lihat ya pada slide berikutnya. Ini saya membuat menjadi 7 poin. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini bisa dijalankan untuk bisa menyelesaikan naskahnya ya. Yang pertama, kita pilih tema yang unik. Jadi tidak ada unsur sara dan pornografi. Jadi kalau teman-teman sudah punya, sekarang udah pegang ini ya, idenya gitu ya, temanya, coba baca lagi. Ini unik nggak? Ini menarik nggak? Coba dilihat lagi sub-bab demi sub-babnya. Ini ada unsur saranya nggak? Ini ada unsur pornografinya nggak? Kalau sudah lewat ini, artinya sudah termasuk tema yang unik, sudah tidak ada unsur sara, tidak ada unsur pornografi, insya Allah ini selamat ini untuk segera diselesaikan menjadi naskah buku. Kenapa saya katakan demikian? Karena zaman sekarang kita sudah ada aturan mungkin terkait dengan penulisan yang ada undang-undangnya gitu ya. Jadi teman-teman jika misalnya ada yang melapor naskah kita misalnya ada unsur sara atau ada unsur pornografi, itu yang penulisnya itu bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi ya ujung-ujungnya jadi di penjara. Itu yang tidak kita inginkan ya. Yang kita harapkan kan dalam menulis ini adalah berbagi kebaikan, mengajak orang untuk kita berarti menebar kebaikan gitu ya lewat tulisan. Jadi jangan sampai apa yang kita tulis itu malah menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik ya. Oke ya. Jadi poin 1 itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kembangkan menjadi naskah yang spesial. Mengapa saya katakan naskah yang spesial? Karena mungkin tema yang kita angkat itu sudah banyak ya, mungkin sudah banyak diangkat sama orang lain atau ditulis juga oleh orang lain. Tapi yang membuat naskah kita itu jadi beda dari orang lain karena kita punya ada yang spesial di situ. Misalnya nih, teman-teman misalnya menulis tentang kisah perjalanan seorang yang dulunya dianggap bodoh oleh gurunya, ternyata dia sukses gitu ya, bisa menjadi orang yang sukses, orang yang malah menginspirasi, orang yang malah banyak membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kita lihat di Indonesia itu banyak seperti itu kan, jadi kisah para pengusaha yang awalnya mereka itu adalah orang yang tidak punya, yang mungkin tidak mampu untuk sekolah pun mungkin harus dikeluarkan dari sekolah akibat tidak bisa membayar uang sekolah gitu ya. Tapi karena motivasi itulah yang membuat dia pada akhirnya mungkin semangat gitu ya untuk cari uang, yang mungkin punya tekad. Jangan sampai ada lagi orang lain yang mengalami nasib seperti dia gitu. Dan itu banyak gitu ya, banyak yang kita ketemukan. Jadi buatlah yang spesial gitu. Jadi misalnya kisah anak sekolah, tapi yang spesialnya apa? Dari tema yang Anda angkat gitu. Jadi itu yang membuat naskah itu jadi menarik gitu dibanding dengan tema-tema yang serupa. Kemudian yang ketiga, beri sentuhan unik yang membedakan dari naskah lain yang sudah ada di pasaran. Contohnya, misalnya nih, di dalam buku yang sedang ditulis nanti misalnya ada bonus, misalnya bonus untuk evaluasi diri, bonus misalnya jadwal untuk membuat diri biar bisa lebih pintar memanage waktu gitu ya. Jadi misalnya teman-teman katakanlah misalnya menulis tentang pendidikan anak gitu. Jadi bagaimana nanti di situ teman-teman mungkin bonus lembaran harian atau bonus misalnya kegiatan bersama anak atau apalah gitu ya, yang
yang intinya itu ada sentuhan unik dari buku tersebut yang membedakan dari naskah lain yang sudah ada dijual di pasaran. Kemudian yang keempat, lebih baik menulis dulu hingga selesai baru diedit. Karena kebanyakan dari para penulis itu naskahnya tidak kelar-kelar atau tidak selesai karena baru nulis misalnya satu bab diedit, dihapus ya. Kalau di komputer kan di-delete ya. Di-delete terus merenung lagi lama seminggu 2 minggu baru bisa selesai satu bab. Baru mau lanjut bab 2 begitu lagi. Baru nulis bab 2 rasanya nggak seret, terus dihapus lagi, diganti lagi, makan waktu misalnya jadi 2 minggu. Jadi pada akhirnya nggak selesai waktunya. Misalnya tadi udah dijadwalkan sebulan selesai, baru 2 bab aja udah sebulan itu karena ditulis, dihapus, jadi nggak kelar-kelar. Gitu. Jadi lebih baik selesaikan dulu naskahnya sampai selesai, baru setelah semuanya selesai baru diedit ya. Jadi berusaha untuk disiplin pada jadwal yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima, berusaha untuk menulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang terbaru gitu ya, dan rajin untuk cek Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jadi secara online juga ada kan, teman-teman bisa cek di komputernya gitu ya, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu yang online. Jadi teman-teman mudah gitu untuk menulis. Kalau misalnya mau cek apakah ini sesuai merupakan kata baku atau tidak dalam bahasa Indonesia itu bisa. Jadi itu sebenarnya mempermudah kita juga nanti pada akhirnya pada saat mengedit. Kemudian yang keenam, self editing atau minimalisir kesalahan ketika kita sedang menulis. Jadi jangan membiasakan diri untuk typo gitu ya, salah ketik gitu. Karena kebanyakan banyak yang menganggap ini hal sepele, padahal sebenarnya sangat besar risikonya kalau ternyata yang kita ketik itu misalnya punya arti yang salah itu atau punya arti yang negatif. Sebagai contoh, misalnya mungkin teman-teman pernah nonton film yang ada kisah seorang editor gitu ya, dia ternyata salah mengedit atau terlewatkan waktu mengedit dari kata-kata misalnya pertanian misal gitu ya, jadi pertaian. Kan nauzubillah min dzalik itu jauh sekali gitu ya, beda gitu. Jadi usahakan jangan sampai terjadi kesalahan ketik. Jadi ini kita lakukan self editing ini, mengedit sendiri naskah kita ini kita lakukan setelah semua naskah kita selesai kita tulis ya. Jadi usahakan untuk membaca kembali dari awal sampai akhir, dan jika menemukan ada kesalahan ketik segera perbaiki. Dan yang terakhir, poin yang terakhir ada yang ketujuh, pastikan naskah kita sudah lengkap dan sudah diedit serta rapi gitu ya pada saat kita akan menyerahkannya kepada penerbit. Jadi ini sebenarnya punya nilai tambah jika naskah kita lengkap, dalam artian di situ sudah ada kan lembar depannya sebagai judul dari naskah kita, kemudian udah ada daftar isi gitu ya. Mungkin kalau ada kata pengantar, teman-teman boleh masukkan kata pengantar, ada daftar isi, ada isinya dari naskah tersebut, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai bab akhir. Kemudian jika teman-teman memang ada memakai referensi atau daftar pustaka, cantumkan juga di belakangnya. Dan yang terakhir itu biasanya biodata dari penulis. Biodatanya itu singkat saja, biasanya kurang lebih kalau dalam bentuk narasi itu antara 75 kata sampai 100 kata, itu di bagian akhir. Kemudian itu ya, jadi teman-teman ini 7 poin yang mungkin harus diingat selama menulis naskah ini gitu ya. Jadi usahakan dari semua poin ini dibuat atau dilakukan secara maksimal, karena ya kita juga nggak tahu maksimalnya kita dengan maksimalnya pembaca itu mungkin beda, tapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah berusaha yang terbaik, itu semuanya pada akhirnya kita serahkan kepada pembaca, apakah pembaca suka atau tidak gitu ya. Karena kalau sudah menarik temanya, sudah tidak ada lagi unsur sara dan fonografi, itu sudah ada sentuhan yang uniknya. Insya Allah banyak pembaca yang suka dengan naskah yang seperti itu. Dan kalau teman-teman memang ingin
lebih detail lagi gitu ya, pengen tahu sebenarnya selera pembaca saat ini seperti apa, silakan aja rajin-rajin jalan ke toko buku, teman-teman lihat di rak bestseller gitu ya. Biasanya itu sebagai satu gambaran bahwa buku-buku atau tema-tema seperti itulah yang sekarang sedang digandrungi atau digemari oleh pembaca Indonesia. Mungkin itu dulu ya. Semoga bermanfaat ya penjelasan singkat ini. Teman-teman nanti silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.